Yes. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah bisa berhadir di perkuliahan kita, yaitu mata kuliah teori ekonomi. Baik, kepada teman-teman, ada yang belum masuk nih? Nah, jadi tolong disampaikan teman-teman agar segera masuk. Karena pembelajaran kita akan kita segera mulai. Baik, teman-teman, di awal ini saya akan mengajarkan mata kuliah teori ekonomi kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammad Toha. Baik, memang kalau berbicara terkait teori ekonomi itu sangat erat terkait tentang rutinitas sehari-hari kita. Jadi memang teman-teman selama ini baik dari bangun tidur sampai tidur lagi itu terkait tentang rutinitas ekonomi semuanya. Baik, dalam hal ini teori ekonomi ini sering teman-teman lakukan ketika melaksanakan kegiatan rutinitas sehari-hari. Contohnya apa? Ya teman-teman di sini kalau bangun tidur atau tidur, teman-teman pasti menggunakan barang-barang atau jasa. Jadi dalam hal ini teori ekonomi ini terkait tentang kebutuhan manusia. Ya, jadi kebutuhan manusia. Jadi ketika teman-teman lagi tidur, teman-teman apa yang dibutuhkan di situ? Nah, ada yang bisa jawab? Ketika teman-teman tidur, barang apa yang dibutuhkan untuk melengkapi teman-teman agar tidur itu lebih nyaman? Ada yang bisa jawab? Bantal. Bantal. Bantal guling. Bantal guling. Kemudian apa lagi? Selimut. Selimut. Kasur. Tempat tidur. Kasur. Tempat tidur. Baik. Jadi memang ketika teman-teman tidur itu barang-barang itu yang diperlukan ketika tidur. Nah, itu termasuk kebutuhan teman-teman ketika tidur. Jadi dalam hal ini teori ekonomi ini ya terkait tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu tidak terhingga dalam perspektif ekonomi konvensional. Jadi dalam arti kalau teman-teman sudah memiliki pendapatan, contoh misalnya pendapatan teman-teman ini anggaplah teman-teman ini bekerja dengan saya, dengan perusahaan saya. Di awal teman-teman masuk kerja itu saya gaji misalnya 2 juta. Ketika teman-teman memiliki uang 2 juta, teman-teman barang apa yang ingin dibelikan? Sesuai dengan kebutuhan teman. Saya minta salah satu mahasiswa untuk menyampaikan ketika saya anggap ya teman-teman ini bergaji 2 juta. Apa yang ingin dibelikan? Ada? Yang Martina, jika saya kasih uang 2 juta nih, Mbak Martina ini mau beli apa? Oke, boleh dibuka mic-nya. Nah, biar bisa berbicara. Bingung? Miftahul Jannah lah saya tanya. Miftahul Jannah. Jadi kalau saya kasih kamu 2 juta, kamu mau beli apa? Kebutuhan. Ya, kebutuhan itu apa? Apa? Kebutuhan sehari-hari. Apa itu? Bensin, minyak, kereta. Bensin, minyak, dan lain. Oh, kereta. Berarti udah punya kereta nih. Jadi kalau misalnya saya naikkan jadi pendapatan teman-teman jadi 5 juta, itu pasti ada keinginan atau kebutuhan kita untuk membeli barang itu lagi gitu, yang lebih tinggi pastinya. Contoh yang biasa teman-teman nih udah punya 2 juta, sebelumnya belum ada kendaraan, ya udahlah beli sepeda, karena dekat kerja kantornya gitu kan. Tapi ketika saya naikkan gaji pendapatan teman-teman menjadi 4-5 juta, teman-teman pasti berkeinginan untuk membeli kereta. Setelah gaji 5 juta, nanti saya naikkan lagi 10 juta. Keinginan teman-teman pasti akan meningkat lagi. Jadi intinya,
kebutuhan atau keinginan manusia itu tak terbatas Ya, dalam perspektif ekonomi konvensional. Saya pun merasa, jadi dalam perjalanan hidup saya, ya dulu memang saya kan nggak punya kendaraan. Ya dulu teman-teman waktu kuliah saya nggak punya kereta, tapi ketika kita lihat teman-teman kita punya kereta, kita kepingin punya kereta gitu. Nah, kemudian kalau setelah punya kereta, lihat ke teman-teman kita punya mobil, kita ada hasrat ingin membeli mobil. Itu memang alamiahnya. Tapi dalam perspektif ekonomi konvensional, ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya teman-teman punya kereta, kemudian punya mobil, itu nggak ada masalah. Kenapa? Nah, yang jadi masalah itu kalau teman-teman ada kereta, ingin punya mobil, tapi pendapatannya tidak memungkinkan. Nah, itu jadi masalah. Itu sering terjadi masalah karena apa? Besar pasak daripada tiangnya itu sering terjadi. Jangan pernah memaksakan kehendak itu. Tapi di dalam, saya akan bahas juga terkait teori ekonomi syariahnya, Islamnya, bahwasannya keinginan atau kebutuhan udah pasti itu yang wajib. Kalau kebutuhan itu kan ada sandang pangan, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, nah itu hal yang pokok gitu kan, yang harus kita penuhi. Tapi kalau keinginan ini dalam ekonomi konvensional itu tak terbatas. Selagi pendapatan teman-teman pun masih memungkinkan, ya silakan. Tapi di dalam Islam sendiri kita dituntut untuk apa? Bersyukur. Jadi di situ ada batas keinginan kita. Jadi dan Allah pun telah menyampaikan di dalam ayat sucinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku pasti akan kutambah. Ya, tapi kalau barang siapa yang kufur akan nikmatku, maka tunggulah azabku. Jadi kenapa saya soundingkan antara ekonomi Islam dan ekonomi syariah, disitulah letak posisinya. Karena ada unsur ilahiyah yang harus kita pikirkan. Dalam arti karena kita ini kita memiliki agama, yaitu agama Islam, tuntunannya itu jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan pernah kita menentang hal-hal yang terkait tentang Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Nah, jadi memang saya agak berbeda pendapat di sini kalau untuk ekonomi konvensionalnya. Makanya saya kaitkan di sini karena kita bagian dari Muhammadiyah, jadi saya masukkan unsur-unsur syariahnya di situ. Jadi apapun teman-teman, apapun yang didapat, yang diberikan Allah itu harus disyukuri. Harus disyukuri. Jangan pernah kufur nikmat. Kita sudah dikasihnya kesehatan, kita sudah bisa berkumpul, bisa melaksanakan belajar mengajar seperti hari ini, itu nikmat yang luar biasa nih. Nah, jadi intinya kebutuhan ekonomi itu sangat penting. Tapi keinginan itu pasti itu itu penting, tapi disesuaikan. Nah, disesuaikan dengan pendapat teman-teman, silakan. Kalau pendapatannya ada, teman-teman mau beli kereta yang lebih mahal lagi, beli mobil, itu silakan. Yang pastinya itu sesuai dengan pendapatan teman-teman. Baik. Oke, saya kembali ke slide kita. Jadi di sini teman-teman, kebutuhannya ketika tidur itu butuh bantal. Setelah bangun tidur, teman-teman apa yang harus dilakukan setelah bangun tidur? Ya aktivitas sehari-hari lah. Kalau biasanya kita kan setiap bangun tidur mandi. Nah, ketika mandi, teman-teman lihat nggak barang yang digunakan? Apa yang digunakan ketika mandi? Sabun, gosok gigi, soden. Odol gigi. Itu termasuk kebutuhan teman-teman atau gimana? Kebutuhan. Atau zaman sekarang ya nggak perlu pakai sabun mandi, udah pakai air aja. Tidak kan? Jadi memang kita biasanya kalau sudah mandi kita butuh sabun. Sabun, odol gigi itu sangat dibutuhkan sama kita. Kenapa? Itu menyangkut kesehatan kita sendiri. Karena kalau mandi tak pakai sabun, yang pertama pasti bau kan. Kemudian ketika kita pakai sabun mungkin wangi. Jadi memang intinya
barang-barang tersebut itu kita butuhkan. Itu kita butuhkan. Baik, ini slide saya nampak atau gimana? Bentar ya, saya share lagi. Karena macet saya lihat nih slide-nya. Belum nampak, Pak. Belum nampak ya? Ini nampak? Kalau seperti ini. Nampak, Pak. Nampak. Nampak. Bapak. Oke. Jadi ini saya bilang, rutinitas tadi sudah saya sampaikan, kemudian inilah rutinitas kita sehari-hari. Jadi teman-teman bangun tidur, kemudian pergi kamar mandi, kemudian setelah di kamar mandi kamu teman-teman sarapan, kemudian berangkat kuliah, ini berangkat, ini kuliah, Belajar. ya belajar ya kuliah, gitu. Kemudian teman-teman pulang kembali lagi ke aktivitas ke rumah. Jadi semua rutinitas yang teman-teman lakukan itu butuh apa? Barang dan jasa. Saya sudah sampaikan tadi teman-teman, bahwasanya bangun tidur teman-teman butuhkan ini, ketika makan teman-teman butuh ini. Jadi semua aktivitas yang teman-teman lakukan selama rutinitas itu, itulah yang dikatakan juga terkait tentang ekonomi. Nah, jadi memang permasalahan ekonomi ini yang jadi masalah sampai sekarang, yaitu adanya kelangkaan barang itu sendiri. Karena apa? Akibat dari barang dan jasa itu yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi kebutuhannya banyak, tapi barang dan jasanya itu terbatas. Sumber dayanya itu terbatas. Jadi kalau seandainya ini, kalau saya berpikir ya, kalau kebutuhan cabai itu memang dibutuhkan seluruh warga Indonesia, itu banyak kali barangnya yang harus disiapkan atau produksinya harus banyak. Kenapa? Kalau dampak dari kebutuhan kita seperti cabai tadi tidak terpenuhi, itu bisa jadi masalah. Jadi masalah sama siapa? Sama kita. Jadi dampak dari cabai itu nggak terpenuhi. Karena tidak terpenuhi pasti itu karena produksinya berkurang. Jadi produksi itu berkurang itu bisa beberapa penyebabnya. Apalagi kalau berkaitan dengan hortikultura seperti cabai, sayur, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, itu ada dampaknya di situ. Jadi dampaknya apa? Salah satunya kenaikan harga itu sendiri. Jadi kalau harga itu naik, itu diakibatkan apa? Produksinya berkurang. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya ada ibu-ibu itu belanja, pernah waktu itu di tahun, kalau nggak salah saya, ingat saya di tahun 2019 gitu, itu sempat terjadi kenaikan harga cabai hingga melonjak ke 80.000 sampai 100.000 per kilo. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika dampak itu terjadi, kenaikan harga naik, maka berdampaklah terhadap inflasi itu sendiri. Jadi kenaikan harga naik, sedangkan yang jadi masalah bagi kita konsumen ini, pendapatan kita itu tidak bertambah. Nah, maka yang bisa terjadi kemarin itu apa? Nilai uang itu. Jadi pernah saya sampaikan sebelumnya bahwasanya nilai uang itu akan apa ya? Naik. Yang dulu masa saya SD dulu, itu orang tua saya bergaji 60.000 saja sudah bisa mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Tapi kalau sekarang dengan uang sebanyak 60.000 belum bisa untuk memenuhi kebutuhan. Itu karena apa? Karena nilai uang itu dampak dari inflasi itu sendiri. Makanya ibu-ibu itu sering marah sama suaminya, bisa jadi. Kenapa? Ya, karena uang belanjanya kurang. Gara-gara apa? Sebenarnya diprediksi kan memang kalau diprediksi ya uang belanja itu kan memang sudah diplot sekian. Tapi kan pergerakan harga itu kan selalu berubah-ubah. Jadi saya pernah
survei, dalam arti memang saya surveyornya Bank Indonesia terkait komoditi. Komoditi ada 10 bahan pokok itu. Jadi kalau berbicara 10 komoditi ini, yang paling rentan pergerakan harganya itu di cabai. Karena kita tidak bisa prediksi untuk akan hal itu. Kenapa? Cabai ini sangat rentan dengan alam juga. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak baru ini ada dengar terjadi apa yang meninggal dunia kemarin itu, yang ada di Brastagi longsor, itu berdampak terhadap harga cabai. Karena pasokan cabai kita itu banyak dari Brastagi. Jadi kalau misalnya terjadi hujan terus-menerus, itu berdampak terhadap distribusi. Distribusi yang distribusi ke Medan itu sendiri, yaitu di lokasi Lauci namanya. Jadi di Lauci itulah tempat para pedagang itu meletakkan barang-barangnya untuk didistribusikan kepada pasar-pasar tradisional. Oke, jadi terjadi inflasi itu berdampak, bisa berdampak buruk terhadap apa? Kita, khususnya kepada konsumen atau masyarakat. Jadi memang tugas pemerintah itu bagaimana ya, mekanisme pasar, ya, harga itu agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga. Karena kalau terlalu tinggi harga, itu berdampak kita sebagai konsumen, sebagai pengkonsumsi. Tapi ketika harga itu rendah, itu berdampak juga terhadap apa? Petani. Jadi kita jangan pernah apa ya, saya sering sampaikan kepada mahasiswa dan pada kalau saya jumpa ibu-ibu belanja, jangan pernah berpikir untuk cabai itu bisa semurah-murahnya harga itu. Itu salah juga pola pikirnya itu. Coba kita disuruh untuk menanam, belum tentu kita bisa berhasil untuk menanam cabai tersebut. Masa gara-gara kita konsumsi kan paling sekilo bisa seminggu kita. Gara-gara itu kita menanam cabai. Tapi kita harus kasihan juga dengan petani. Petani itu punya apa ya? Punya harga pokok. Jadi dia membeli bibit, kemudian maintenance-nya, dia beli pupuk dan lain-lainnya. Itu harus kita pikirkan. Jadi memang kalau kemarin kita pernah tanya di harga berapa sih petani itu bisa untung lah. Jadi mereka sampaikan kalau tergantung pupuknya itu fluktuatif juga sih sebenarnya. Tapi kalau udah di harga 15.000 ke atas, mereka sudah ada lah untung. Jadi jangan pernah kita berharap itu harga cabai itu sampai 2.000, 3.000 per kilo. Itu salah mindset ya. Karena untuk menanam itu mereka butuh apa bahan-bahan bakunya untuk hingga sampai mereka cabai itu panen. Jadi itu dia. Yang intinya memang kebutuhan kita sebagai manusia ini sangat banyak. Makanya saya buat di sini gambarnya terkait ya rutinitas kita sehari-hari. Karena itu terkait tentang apa ya? Kita ini ibarat simbiosis mutualisme. Jadi kalau saya lihat di sini ada Pak Ivan ya. Pak Ivan. Pak Ivan di mana Pak Ivan kerjanya? Saya lihat di Wilmar nih. Halo Pak Ivan. Nggak dengar Pak. Atau headsetnya nggak Pak. Kalau apa dibuka headsetnya Pak. Oke, silakan Pak Ivan. Saya butuh juga nih karena saya lihat di sini Pak Ivan. Sepertinya saya lihat di perusahaan besar nih di Wilmar. Iya, Pak. Iya. Oke, Pak Ivan, ini pun saya mau bertanya juga nih. Di Wilmar sendiri produk apa Pak yang biasa atau barang apa yang diproduksi oleh PT Wilmar Pak? Oh, Pak Ivan nggak dengar ya? Nggak dengar. Oh ya.
Oke, mungkin saya kalau salah mohon di cross check mungkin ya. Kalau setahu saya Wilmar sendiri itu banyak memang produknya. Ya salah satunya produk yang diproduksi oleh PT Wilmar itu sendiri, kalau nggak salah saya minyak. Kalau saya nggak salah. Ya benar ya. Tapi kayaknya Pak Ivan nih di beras ya. Beras. Halo, Beras. Pak. Oh iya. Gimana Pak Ivan? Dengar Pak suara saya? Iya, di Wilmar. Iya, dengar Pak. Tadi jaringan tuh, Pak. Boleh. Iya, ya. Oke. Di Wilmar sendiri saat ini yang paling banyak tuh ya minyak goreng, Pak. Selain minyak goreng juga kita udah mulai di beras. Terus ada juga tepung, ada juga gula, ada juga sekarang kita udah mau main ke minyak zaitun gitu, Pak ya. Kita juga udah mulai ke situ. Jadi saat ini yang paling besar sih minyak goreng sama beras aja, Pak. Oke, salah satu produk dari Wilmar itu sendiri apa brandnya Pak? Untuk minyak? Brandnya ada Sania, ada Fortune. Ada sini, ada Fortune. Yep. Kalau Pak Ivan sendiri di mana nih? Lokasi kerjanya di Medan kah? Di Asahan? Di Kuala Tanjung, Pak. Di Kuala Tanjung, Inalum. Oh, Kuala Tanjung Inalum. Baik, Pak Ivan. Yep. Ini saya senang juga nih berjumpa dengan Pak Ivan nih. Karena salah satu pekerjaan saya adalah mensurvei komoditi, salah satunya minyak. Termasuk minyaknya salah satu milik Wilmar itu sendiri. Jadi memang kalau menurut Pak Ivan sendiri, kebutuhan minyak itu sekarang ini produksinya seperti apa, Pak? Apakah kebutuhan ini semakin meningkat atau tetap sama seperti yang sebelum-sebelumnya? Untuk saat ini semakin meningkat permintaan, Pak. Apalagi sekarang kan memang harga CPO, harga sawit itu makin tinggi. Jadi memang sekarang setiap perusahaan, bukan hanya Wilmar, itu berkompetisi untuk mendapatkan barang baku yang dominan murah. Karena permintaan semakin banyak. Kenapa? Karena konsumen sendiri juga mereka takut ke depannya akan semakin naik. Jadi kebanyakan sih konsumen di bagian permintaan itu lebih banyak. Oke. Jadi memang pada saat ini memang harga CPO di dunia lagi naik ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak berapa Benar, sekarang naik per benar, kilo ya Pak? Apanya itu, Pak? Untuk harga CPO? Oh, CPO nggak kopi ke saya, Pak. Ada bagiannya Mas sendiri. Ya, tapi untuk harga sekarang memang lagi naik ya, untuk harga minyak sendiri. Sangat naik, Pak, sangat naik. Dan tidak bisa diprediksi sampai kapan gitu. Nggak bisa prediksi ya. Ya, inilah yang saya bilang, ini bisa jadi masalah juga bagi kita yang sebagai konsumen. Karena biasanya memang harga minyak itu kita biasa beli ya Pak ya, di tingkat konsumen itu kan harganya dulu biasa 24.000, ya kan 23.000 sampai 25.000. Sekarang sudah menyentuh angka ke 30 Pak ya. Ya, 32, Pak. 32. Jadi saya mau tanya juga nih, biar diskusinya enak. Bu Siti Kamalia, Ibu Siti, boleh dibuka mic-nya Bu Siti, karena Bu Siti ini mungkin sudah berkeluarga juga ya. Bu Siti gimana? Dari dampak dari kenaikan harga minyak ini, Ibu apa yang Ibu rasakan? Data untuk kebutuhan rumah tangga itu kan tetap Pak. Ya. Jadi imbasnya ke ibu-ibu lah, ke ibu-ibu. Ke ibu. Jadi Ibu pada posisi ini berarti harus menambah menambah budget lagi untuk belanja tersebut. Ya. Saya yakin. Jadi Pak Ivan mohon infonya nanti kalau misalnya ada, memang nggak bisa diprediksi kapan akan berakhir kenaikan harga minyak ini. Tapi dalam hal ini, itulah dia adalah kita ini simbiosis mutualisme. Di sini pun akan berdampak, walaupun kita di satu sisi sebagai misalnya Ibu Siti Kamalia nih, dia ini merasa karena harga itu naik, berarti dia mengeluarkan budget yang ditambah lagi. Ya biasa 25.000 jadi 30.000. Tapi satu sisi ini menguntungkan petani atau perkebunan sawit. Kenapa? Harga CPO itu naik. Jadi sekarang harga CPO naik itu ya petani sawit sekarang joget-joget ya. Karena harganya itu naik sekali.
Tapi kita biasa, gimana Bu? Boleh yang lain. Naik terus Pak. Biasanya kan kalau naik pun dia setelah habis hari besar itu biasanya sawit turun. Kalau ini memang nggak ada, naik terus. Ya. Ya itulah berdampak terhadap pendapatan petani Bu. Jadi petani satu sisi di sini mereka bersyukur. Ya, Satu karena sisi Ibu sebagai pengkonsumsi minyak goreng, Pak, iya. Ibu merasa sedih. Tapi ingatlah Bu, makanya saya bilang saya masukkan di sini tentang ekonomi, saya masukkan unsur ekonomi syariahnya. Di situ kita dituntut untuk bersyukur juga Bu. Karena ada suara saya dengar di sini. Nggak dengar, Pak. Kurang jelas ya. Suara bapak. Nggak dengar, Pak. Aturan dari sana. Oke, saya mohon maaf. Tadi saya suaranya kurang jelas. Baik, jadi memang di sini itulah apa kehidupan ini. Nanti kita belajar tentang perputaran bagaimana produksi dan distribusi sampai ke tingkat konsumen. Yang intinya kita ini simbiosis mutualisme. Jadi kalau di sini perusahaan khususnya Pak Ivan ini, mereka juga butuh tenaga. Yaitu tenaga itu bisa diambil dari mana? Dari masyarakat. Jadi kita butuh tidak dengan Pak Ivan sebagai apa ya perwakilan dari Wilmar produksi minyak. Kita butuh, kita sebagai konsumen kita butuh apa? Kita butuh barang di situ. Jadi barang yang kita gunakan itu kita butuh di situ. Contohnya minyak itu untuk menggoreng ya, seperti Bu Siti Kamalia sampaikan, itu butuh ya, minyak goreng itu sangat penting untuk kehidupan di dalam keluarga itu sendiri. Jadi itu yang saya bilang simbiosis mutualisme. Dan untuk membeli barang itu seperti minyak, kita kan harus punya pendapatan. Dengan cara bagaimana? Ya kita masukkanlah lamaran kita kemana? Ke perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan income tadi, gaji. Kemudian perusahaan menggunakan apa? Sumber daya tadi. Mereka memanfaatkan tenaga kita, skill yang kita punya untuk apa? Untuk memproduksi barang-barang mereka. Jadi timbullah di situ simbiosis mutualisme, sangat penting. Jadi di sini nggak terlepas antara perusahaan dengan konsumen, dengan masyarakat, distributor, itu tidak akan pernah terpisah. Baik, jadi itu kita berbicara tentang teori ekonomi tadi. Nah, ini mau saya sampaikan lagi bahwasannya orang mengkonsumsi semua barang dan jasa yang jumlahnya tidak terbatas. Dikarenakan orang membutuhkan barang tersebut. Itulah dia terjadinya simbiosis mutualisme tadi. Dan kebutuhan manusia ini dari dahulu kala, dari zaman apa ya, sejak Nabi Adam sampai diturunkan ke bumi bersama istrinya. Ini saya kutip dari Rosidi 96. Maka muncullah masalah perekonomian karena manusia hadir di muka bumi ini, mereka banyak yang dibutuhkan. Salah satunya apa? Makan, minum, pakaian. Jadi ada orang menyampaikan bahwasanya sekarang ini kita hidup di dunia ini makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Jadi kita ini masuk yang mana nih? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup, Pak. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan kan? Hidup Bukan, untuk makan, Pak. Ya. Ini sering terjadi gitu loh. Ini sering terjadi pola pikir seperti ini gitu. Jadi intinya kita hidup di dunia ini memang untuk capek. Jadi jangan pernah kita berpikir kita hidup di dunia ini apa ya, capek kali menjalani hidup di dunia ini, Pak. Disinilah tempat-tempat kita
kita apa? Bekerja, mencari bekal untuk di akhirat nanti. Kalau mau memang santai, ya udah silakan nanti waktu maut menjemput, santailah hidup. Nggak usah kerja-kerja lagi. Nah, nggak usah kalian masuk kuliah lagi. Nah, itu udah santai lah hidup. Nah, kalau nggak percaya, monggo, silakan. Siapa mau duluan. Nah, kan gitu. Tapi siapa yang mau kan? Oke, jadi muncullah permasalahan ekonomi itu ketika turunlah Nabi Adam ke bumi. Itulah mereka butuh makan, minum. Nah, oke, jadi kebutuhan dan masalah ekonomi muncul secara bertahap. Permasalahan ekonomi itu dinamis. Setiap tahun bisa jadi berubah, setiap hari bisa jadi perubahan itu terus-menerus. Makanya saya bilang contohnya apa tadi? Cabai, pergerakan harga cabai itu selalu fluktuatif setiap harinya. Ya itu jadi masalah sama kita. Karena apa? Karena pendapatan kita tetap. Kalau seandainya pendapatan kita sesuai dengan harga cabai, misalnya harga cabai hari ini naik, pendapatan kita naik dari perusahaan. Besoknya turun. Maka pendapatan kita dari perusahaan diturunkan. Oh gitu. Nah, jadi makanya kalau berbicara tentang inflasi itu, kenaikan harga itu, yang dimaksud kenaikan harga itu 3 bulan berturut-turut. Kalau 1 hari naik, 1 hari turun, itu bukan dikatakan inflasi. Nah, jadi itu penting bagi kita. Oke, next. Ini sekarang sudah jam berapa? 10.35. 10.48, Pak. belum 48. Baik, saya lanjutkan. Saya nggak terlalu panjang ini. Oke, saya bacakan ini dari slide saya bahwasanya karena kebutuhan dan masalah ekonomi muncul sejak zaman bumi pertama kali dihuni, maka ilmu ekonomi diberi gelar sebagai the older art and the new science. Seni tertua dan ilmu pengetahuan yang termuda. Jadi memang ini ilmu ekonomi ini seni bagaimana kita memenuhi kebutuhan ekonomi kita. Jadi saya berharap, saya selalu sampaikan mahasiswa yang tamatan dari ekonomi, dari sekolah tinggi ilmu ekonomi, baik jurusan ekonomi konvensional, akuntansi, manajemen, itu seharusnya mereka bisa manage kebutuhan mereka. Jadi ini memang sering terjadi. Kita ini bingung membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Apalagi kalau istrinya ngidam, nah dia bingung kita. Mana kebutuhan dari si bayi sendiri, mana kebutuhan dari mamanya. Jadi itu sering terjadi. Jadi kalau misalnya ibu hamil itu kan teman-teman tahu kan, kalau istri saya dulu kalau sudah hamil dia dilus-lusnya perutnya, itu sambil ngomong ada dia yang pengen gitu. Saya nggak tahu bawaannya pengen dari bayinya atau dari mamanya. Yang susah kita kalau minta makanan bisa kita penuhi. Kalau dia minta emas, minta mobil, itu yang agak sulit kita. Kenapa? Pendapatannya sangat tinggi. Jadi itu sering terjadi. Oke, kemudian kita kembali lagi. Ilmu memiliki sistematik, disiplin, dan keharusan ilmiah lainnya. Pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu jika memiliki body language of science, yaitu ontologi teori, epistemologi, metode, dan aksiologi penerapan. Jadi tahapan-tahapan ini nanti yang akan digunakan. Jadi pemerintah kalau berbicara tentang ekonomi, mereka pasti mempunyai apa ya? Mempunyai konsultan yang ya secara ilmiah ya. Mereka akan membuat kebijakan-kebijakan ini bagaimana supaya metode yang digunakan mereka dalam membuat kebijakan ekonomi itu agar baik. Itu penting. Makanya kalau misalnya kita lihat di sini, menteri-menteri ekonomi dan tenaga-tenaga ahlinya harus pinter. Nggak sembarangan memberi kebijakan. Jadi contohnya, boleh nggak Pak kita impor cabai? Kalau saya bilang impor, ibu-ibu suka, bapak-bapak dengar kata-kata impor itu. Karena saya sering dengar mahasiswa itu kalau misalnya, dan orang lain juga sih, kalau udah berbicara terkait impor, sepertinya mereka tuh tabu kali, takut kali. Kalau menurut saya, kalau tidak ada impor, ibu-ibu nggak boleh pakai HP itu. HP itu punya siapa? Ada punya Indonesia di
Rata-rata saya lihat tuh made in. Tapi kalau merakitnya di Indonesia, oke. Tapi bahan bakunya, jadi boleh. Kalau menurut saya impor tuh bagus, tapi proporsional. Yang jadi masalah itu terlalu berlebihan. Jadi berdampak terhadap petani. Contohnya tadi cabai. Terlalu banyak kali kita impor, kasihan petani-petani kita ini. Karena kalau udah berbicara impor itu udah pasti harganya pasti lebih murah daripada petani lokal kita harganya. Jadi berdampak nanti terhadap penjualan mereka. Apalagi sifatnya kan cabai itu kan mudah busuk gitu. Jadi kalau 2 hari 3 hari nggak laku-laku akan berdampak dengan kualitas cabai itu sendiri. Baik, ekonomi itu juga sebagai seni. Seni mencukupi kebutuhan. Ini yang saya bilang tadi. Kalau bisa alumni ekonomi, jurusan ekonomi, manajemen akuntansi, kalau berbicara kebutuhan minimal, kebutuhan mereka ini terpenuhi lah. Kebutuhan mereka. Jadi saya lompat terus. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu ini ada jenis-jenisnya. Yang paling utama itu apa? Kebutuhan pokok itu sendiri. Jadi kalau kebutuhan pokok, makanan, minuman, pakaian, perumahan, ya pengobatan pasti pembelian diri, ya istirahat juga itu termasuk kebutuhan pokok juga. Karena kita apapun cerita kita bukan robot juga, kita butuh istirahat. Jadi kalau ini sudah tercukupi, ya sudah enak menjalani hidup ini kalau menurut saya. Jadi kalau minimal orang-orang yang tamatan ekonomi ini ya untuk makan minum cukuplah. Jadi jangan lagi cerita jadi beban keluarga kalau udah tamat di kampus ini. Jadi kalau bisa jangan jadi beban keluarga. Nanti kita tamat dari sekolah tinggi ilmu ekonomi nggak ada kerjaan, kerjanya tidur, makan minum, itu jadi beban keluarga. Diupayakan berubah. Jadi kalau dalam Al-Quran Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya, itu sudah jelas. Jadi kalau kalian selalu di tempat yang nyaman, itu jadi masalah. Baik, mungkin saya rasa cukup, tapi saya akan memberi kesimpulan bahwasannya yang paling penting bahwasannya kelangkaan sumber daya seperti ketersediaan barang dan jasa serta pendapatan masyarakat itu membutuhkan strategi, yang saya bilang. Membutuhkan strategi tertentu untuk mengatasi kelangkaan sumber daya itu. Namun kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas tetap terpenuhi atau terpuaskan. Inilah yang disebut dengan ilmu ekonomi. Makanya saya buat di situ ada gambarnya perempuan lagi kejar duit. Memang kalau kejar duit nih nggak ada habisnya ini. Udah punya sepeda, pengen sepeda dulu kecil, pengen punya kereta pula. Udah ada kereta, pengen pula punya mobil. Belum ada rumah, punya rumah. Udah ada rumah, tipe 36, pengen pula rumah besar. Udah ada rumah besar, pengen pula ada kolam berenangnya. Nah, itulah manusia. Makanya nggak habis-habis kalau kita berpikir orientasi hidup di dunia ini hanya uang, capek kita. Makanya di situ saya masuk unsur ilahiyah, kita intinya apapun yang diberikan Tuhan, kita berharap ridhonya. Kita syukuri apa yang diberikannya, itulah kebahagiaan itu. Jadi inilah salah satu yang jadi permasalahan di negara manapun, khususnya di Indonesia, kelangkaan sumber daya manusia itu, baik sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, itu sering jadi masalah. Jadi kalau misalnya ada gas, payah gas, itu termasuk kelangkaan sumber daya. Itulah permasalahan kita. Bagaimana menyeimbangkan itu agar kebutuhan kita ini terpenuhi, gimana solusinya? Makanya saya bilang ini sangat penting peran pemerintah di dalam ini. Untuk menstabilkan bagaimana tingkat harga itu jangan terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu murah. Nah, itu seperti itu. Dan kelangkaan itu kayak mana supaya terminimalisir lah. Nah, karena memang saya tahu untuk menyeimbangkan di titik equilibrium itu, titik keseimbangan itu sulit, sangat sulit.
Nah, seperti Pak Ivan tadi sampaikan bahwasanya harga minyak, beliau tuh belum tahu tuh sampai kapan ini terus terjadi. Nah, karena dampak kenaikan harga CPO ini banyak faktor yang mempengaruhinya, khususnya di produksi itu sendiri. Bisa jadi sekarang udah sulit produksinya, atau istilahnya apa ya, kalau paceklik atau apa ya istilahnya buahnya itu nggak cantik gitu, buah sawitnya. Nah, jadi itulah yang terjadi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk terkait mata kuliah ini. Sebelum saya akhiri, saya minta teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Yang bertanya kepada saya. Ada? Pas. Baik, terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman. Tapi saya tertarik dengan Pak Ivan tadi. Saya mohon ini di mute dulu nih, siapa ya? Suaranya di mute dulu. Jadi di sini saya kebetulan saya memang karena surveyor di bank ya, jadi saya berharap kepada nanti saya minta nomor Pak Ivan lah, karena kayaknya saya ini ada kebutuhan juga terkait tentang minyak itu sendiri, karena saya survei salah satunya bahan-bahan pokok komoditi yang mau saya survei itu minyak. Oke, ini karena saya pengen buat bisa desain. Oke, ini kalau udah berbicara lagi daring atau apa, teman-teman harus cepat. Kalau ketika teman-teman nanti ada yang mute, suaranya dibuka, itu bisa mengganggu konsentrasi kawan-kawan yang lain. Kenapa? Karena teman-teman semua ini pada dengar nih suara. Contohnya kayak Bu Siti Kamalia, misalnya ada orang berbicara di situ, atau ada suara ayam, pasti kami kedengaran juga tuh di situ kan. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman telah menyempatkan waktunya untuk berhadir di mata kuliah saya. Kalau memang ada pertanyaan yang masih bingung, boleh teman-teman nanti japri melalui WA. Nanti insya Allah saya respon segera mungkin. Baik, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya minta jangan lupa absennya pada Kosma. Kosma nanti tolong direkap absen hari ini. Nanti boleh japri nanti pada saya biar saya rekap di sini. Baik, saya izin ya untuk live dari mata pelajaran kita. Terima kasih. Bu Nana. Dah keluar lah, ngapain lagi?